bingung, masuk ke pengadilan kabupaten bingung, kota bingung, akhirnya masuklah ke pengadilan Nabi Daud. Sampai di pengadilan Nabi Daud bingung juga, gimana ini, sama-sama berdarah-darah, wong baru melahirkan, wong hamilnya bareng, ya, sama-sama ada tanda-tanda ibu yang baru melahirkan, ya kan, ya, semuanya ada, sama-sama terlihat baru melahirkan. Waktu itu belum ada DNA, bingung, Nabi Daud bingung, gimana ini. Ketika itu Nabi Sulaiman masuk, waktu itu masih remaja, belum gede. Nabi Sulaiman bertanya, ada apa wahai ayahanda? Ini saya bingung mutusin. Kenapa? Ada orang bertengkar soal anak, dua-duanya baru melahirkan. Kalau diperiksa dua-duanya memang berdarah-darah, memang baru melahirkan. Ini anaknya hanya satu, dua-duanya ngaku ini anaknya. Bingung saya. Kata Nabi Sulaiman, serahkan saya nanti yang mutusin. Terus gimana? Sediakan meja seperti ini. Sama apa lagi? Golok. Disediakan meja sama golok. Tolong bayinya taruh di sini. Ibunya dua-duanya disuruh di depan meja. Nabi Sulaiman bilang, masih kecil belum jadi nabi, ya. Ini pusing memutuskan siapa yang punya anak beneran. Jadi supaya adil dibagi dua. Ibu mau kepalanya atau ibu mau kakinya, terserah, ya. Mau kakinya atau mau kepalanya. Yang ibunya asli langsung histeris. Jangan, daripada mati mendingan dikasih dia. Yang ibunya bukan asli bilang adil. Apa yang keputusan dari Nabi Sulaiman? Bayi ini diserahkan kepada siapa? Diserahkan kepada yang tidak rela anaknya disembelih. Betul ya? Itu adalah pengambilan keputusan wisdom, namanya dalam bahasa Inggris wisdom, kebijaksanaan. Nah, ini harus bisa digali dari Al-Quran. Orang banyak membaca Al-Quran tidak bisa menggali wisdom di dalam Al-Quran. Wal hikmah itu wisdom. Kita banyak masalah karena orang Islam membaca Al-Quran tapi tidak tahu mengambil intisari wisdom dari Al-Quran. Nah, anak-anak kita harus dibawa ke sana untuk supaya bisa yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Maka dia harus mempelajari alat-alat untuk membedah ini, alat-alat untuk membedah Al-Quran. Apa itu? Ya, ilmu bahasa Al-Quran seperti nahu, sorof, badi, mantik, ma'ani, bayan. Itu dipelajari, itu ahlinya itu. Kalau mau belajar itu sama Pak Mas Tony. Jangan belajar sama saya, nggak bisa. Jadi untuk itu kita bisa mengambil intisari Al-Quran. Kalau kita sudah bisa mengambil intisari Al-Quran, ketika di masyarakat itu disirami dengan Al-Quran yang penuh hikmah. Dan insya Allah masyarakat di sini, karena anak-anaknya kita sudah siap dengan bacaan yang bagus, maka kesananya menjadi lebih lancar. Rata-rata anak-anak yang sudah belajar qiraati, kalau masuk ke pondok itu levelnya sudah level tinggi. Betul ya? Mana itu yang sekarang tes di pondok? Nah, gimana, lulus dia. Ini biasanya anak-anak panorama yang lulusan qiraati itu di pondok itu sudah suruh ngajar Al-Quran Bantu. Kelebihannya apa? Kelebihannya nomor satu, dia akan mendapatkan kehormatan tentu saja. Yang kedua, nggak akan mungkin dibully. Dibully itu kalau yang anak masuk ke pesantren rendahan itu kadang-kadang dibully. Tapi kalau sudah levelnya di atas, apalagi sudah mengajar, sudah. Sehingga insya Allah mereka ini anak-anak Bu Ida juga begitu, banyak yang sukses setelah qiraati masuk di pondok dan menjadi orang-orang yang lebih memahami Al-Quran. Para bapak dan para ibu sekalian, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Ayo kita jadikan kampung kita ini, kampung apa namanya? Regenpak. Ya, Regenpak ini menjadi perumahan Quran.
Amin. Ya, perumahan yang semua, saya katanya kata bapak ini ibu-ibunya yang belajar juga banyak ya. Top tuh. Ibu-ibunya yang belajar banyak. Insya Allah dari pojok sampai ke pojok bacaannya sama. Seperti panorama itu, baca Yasin itu udah hampir sama ya, semuanya tartil fasih, nggak panjang dipendekin, pendek dipanjangin, nggak ada itu di panorama, hampir nggak ada. Betul ya Bu Eti ya? Atau masih ada? Udah hampir tidak ada. Jadi baca Yasin itu tartil fasohah, panjang pendeknya standar, matobi, majais, mawajib, kolkola, ya, dengung, ya. Itu di panorama udah standar dari pojok sampai pojok. Padahal panorama termasuk perumahan gede. Di sini berapa kakak? Berapa Pak? Di sini 100, 600. Kalau di panorama kan 2000 kakak gede ya. Itu sudah dari pojok-pojok, bacaannya sama standar. Dulu ada yang ngeyel, wah nanti kalau baca Al-Qur'annya Yasinnya begitu kelamaan ya, kan? Karena dia tidak bisa bayangkan, pikirnya kalau tartil itu harus lama, padahal ada juga yang cepat tapi tartil, ada yang lama tapi nggak tartil ya. Tapi pelan-pelan, jangan dipaksain nih Bu. Bentuk kelompok kecil yang tartil fasohah, kecil tartil fasohah, nanti lama-lama jadi banyak. Nanti yang tidak tartil fasohah akan kering sendiri-sendiri ya, di telinga itu gatel nanti. Tapi kalau di panorama kan udah berapa puluh tahun ya. Saya kira itu saja. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada anak-anakku yang cantik-cantik dan ganteng ya. Terus belajar, jangan berhenti. Mudah-mudahan ayah ibundanya yang sudah berjuang dengan tenaga dan dananya itu mendapatkan jariah yang tidak pernah terhenti. Ibu-ibu orang tua wali, saya mau bertanya, sudah punya ATM BCA belum? Halo? Ibu-ibu guru sudah punya ATM BCA? ATM BCA. Bisa itu bank sentral akhirat. Itu nanti Bu, setiap anak-anak baca Fatihah itu hanya bismillahnya saja udah 200 dolar. $200 pahala ya. Masuk ke rekening Ibu nanti di ATM BC akhirat. Amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza fastaghfirullahaladzim. Nanti dulu, ini para pendukungnya juga sama nih ya. Karena tidak akan terjadi kalau para tokohnya nggak mendukung, kan nggak bisa ya. Jadi kebagian juga, insya Allah man dalla ala khairin kafa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan jalan kebaikan, maka dia seperti melakukannya sendiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidina wa sallallahu tabaraka wa ta'ala sayyidina Muhammad sayyidina wa sayyidina hamd syakir dan na'im kafi fadilah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa sultanik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa du'ana wa sujudana wa takhuswana wa tatawwana wa tabin taqsirana ya rabbal alamin. Allahumma ja'alna wa iyyahum min al-'aidin al-faizin wal maqbulin wal amin wa baik wa ya amin. Taqabbalallahu minna minkum taqabbal ya karim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. وبجعل مقيم الصلاة من ذريتي ربنا تقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Terima kasih kepada Pak Kiai atas ilmunya yang disampaikan.